إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هدى الناس به إلى صراط مستقيم، ومن سلكه فقد فاز المتقون. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين اتبعون له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمرنا أن نشكر بسائر النعم كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
Rahimahullah, sholat Jumat yang berbahagia. Kita panjatkan syukur alhamdulillah. Di hari ini, hari Jumat, merupakan Sayyidul Ayyam, hari yang dibanggakan dari kunjungan di antara hari-hari yang lain. Senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat yang diberikan nikmat iman Islam. Lalu sampaikan sanjungan salam salawat untuk baginda Rasul Nabi kita Nabi besar Muhammad, panutan umat, sebagai suatu sunnah yang kita senantiasa mencontoh meneladani akhlak beliau, mencapai menggapai ridha Allah dan berbahagia dunia sampai akhirat. Antara yang Nabi Muhammad ajarkan kepada kita umatnya adalah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, dan tetap istiqomah tawakal kepada Allah untuk mendapatkan yang terbaik sesuai dengan kehendak Allah, maksimal dalam beramal soleh. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Apabila engkau bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, tidak berburuk sangka kepada Allah, dan berpikir kepada kejelekan atas nikmat-nikmatnya, maka Allah berikan keberkahan harta, rezeki yang berlimpah, semakin terus bertambah-tambah, yaitu keberkahan yang ada dalam diri kita karena wasilah syukur. Bahkan dikatakan syukur merupakan bagian akhlak mulia bagi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan keberkahan terus berlimpah kepada kita, tercurah kepada umat baginda Rasul. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Dan seandainya sungguh sebuah negeri, sebuah kampung dalam kondisi beriman kepada Allah dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakat, sungguh kami akan bukakan, limpahkan kepada mereka keberkahan-keberkahan minas sama'i wal ardi, wasilah dari langit dan bumi. Tetapi kebanyakan manusia seperti apalagi kadzabu, tetapi mereka mendustakan kalimat-kalimat Allah, tidak mau beriman, bahkan dengan sengaja mengingkari daripada sunnah-sunnahnya, perintah-perintahnya. Maka ancaman akan terlihat di antara kita. Fawadnahum dimakan yaksibun, maka kami siksa kepada mereka dimakan dengan sebab apa-apa yang telah mereka kerjakan, yaksibun, yang sudah dilakukan, sehingga akan terjadi yang namanya musibah, siksaan dan semacam. Tiba-tiba terjadi mungkin yang namanya gempa bumi, ada juga mungkin gunung meletus, longsor, bakaran dan sebagainya. Kita diajarkan, diingatkan oleh Allah untuk introspeksi diri. Jangan-jangan ada di kalangan kita banyak umat manusia yang tidak bersyukur kepada Allah, diberikan kenikmatan di tempat yang indah, adem, di bawah gunung, di lereng gunung, tempatnya asri, tetapi banyak mungkin di antara umat manusia yang lupa kepada Allah,
tidak mau mengerjakan kewajiban-kewajiban. Surat Al-A'raf ayat 66. Kemudian dikatakan bahwasanya kita mendapatkan nikmat dari Allah rezeki. Jangan lupa untuk memberikan kebaikan-kebaikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan adanya nikmat Allah, nikmat Tuhanmu, fahaddits, maka beritakanlah. Kata-kata fahaddits bermakna kitanya berbagi. Berbagi kebaikan. Kita mendapatkan nikmat berbagi. Artinya orang lain merasakan nikmatnya, sehingga semuanya mendapatkan kebahagiaan. Alhamdulillah. Kemudian kita juga diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk apa? Memperbanyak berzikir, ingat kepada Allah. Nah, berzikir ini ada yang berzikir bil qalbi dengan hati, bil lisan juga ada dengan lisan. Dalam hati dia berzikir terus dimanapun dia berada, di tempat-tempat yang bersih tentunya. Yadhkurullah qiyaman wa qu'udan. Mereka berzikir kepada Allah qiyaman. Saat berdiri wa qu'udan, duduk, tetap hati basah dengan kalimat-kalimat Allah. Wa ala junubihim, bahkan lagi bersandar pun dia dalam kondisi mungkin lemah ya, atau mungkin sengaja memang dalam kondisi santai, tetap berzikir. Wa tafakkaru fi khalqis samawati wal ardh. Dan dia orang-orang yang memahami, mentadabburi kalimat-kalimat, ayat-ayat kauniyah tentang ciptaan-ciptaan Allah yang terdapat di bumi ini. Artinya kita belajar memahami makhluk-makhluk Allah, alam semesta, ya, yaitu geologi, ilmu bumi, antariksa. Bahkan kita diajarkan awalan tadabbur Quran, untuk mentadabburi kalimat-kalimat Quran, ayat-ayat qauliyah dan juga ayat-ayat kauniyah tentang alam semesta. Maka lahirlah ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu pengetahuan tentang masalah alam semesta. Karena memang kita juga diajar dalam Al-Quran untuk berpikir tentang alam raya, ciptaan Allah yang maha luas. Dan rahimahumullah. Kemudian Nabi kita mengajarkan kepada para sahabatnya untuk senantiasa bersikap sabar. Syukur dan sabar adalah dua kata yang saling beriringan. Syukur ketika mendapatkan kenikmatan, bersabar di saat mungkin belum terlihat penampakan-penampakan yang diinginkan. Bersabar di saat mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan sehingga tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Itulah syukur dan sabar pegangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian ada sebuah asar yang disampaikan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Dia mengatakan, qala Ali an Aliin, dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Semoga Allah benar itu kepada beliau dan Allah muliakan wajahnya yang tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Bagaimana kalimat beliau, innas abal a'mali, sesungguhnya ada amal-amal perbuatan yang sangat sulit, katanya, sulit dikerjakan oleh kebanyakan orang ya. Berapa itu? Arba muhisolin, ada empat macam perbuatan yang mungkin ini banyak orang yang susah menggapainya, tapi ada yang bisa. Apa itu? Yang pertama, al-afu indal ghadabi
memaafkan kepada orang lain di saat marah. Yang kedua, wal judu indal usrati, yaitu bermurah hati waktu dalam kondisi fakir, ya, bermurah hati di saat lagi kekurangan. Yang ketiga, katanya apawal hifatu fil khalwati, terjaga diri kita di saat bersepi-sepian dengan lawan jenis. Kata-kata infah, terjaga dari kemaksiatan fil khalwati di saat berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya, bukan suami istri. Nah, ini luar biasa, susah. Maka siapapun kita manusia biasa, di saat berdua-duaan dengan orang lain yang bukan muhrimnya, yang lawan jenis, maka setan akan kuat menggerogoti iman kita, menggoda supaya terjerumus dalam kemaksiatan. Infah, terjaga daripada dosa noda di saat berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim. Tentunya ini adalah dinamakan orang pacaran, berdua-duaan di tempat yang sunyi, maka khawatir terjerumus dalam kemaksiatan. Yang keempat, yang terakhir adalah qaulul haqqi, ucapan yang benar, ucapan yang lurus. Liman yakhafu, kepada orang yang dia takuti, wa yarju atau yarjuhu, atau kepada orang yang diharap-harap. Kita susah mengatakan hak, mengutarakan kebenaran kepada orang yang mungkin ditakuti oleh kita, maka yang wajib kita takuti hanya Allah. Pimpinan, mungkin orang yang terhormat, orang punggawa, orang yang terkenal, orang yang masyhur, kita takut kepada mereka di saat ada kalimat-kalimat hak, padahal al-haq di Rabbik. Tentunya kita harus mengatakan yang hak, walaupun karena burung, walaupun itu pahit. Ini memang pekerjaan yang berat, ya. Tapi ada orang-orang yang kuat, walaupun kepada raja. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Fir'aun tentang la ilaha illallah kepada Fir'aun dan reng-rengannya, yang bahkan Fir'aun mengaku Tuhan. Maka Nabi Musa diutus sama Allah untuk berkata kepada Fir'aun bahwa Anda adalah salah, yang wajib disembah hanya Allah. Mungkin orang-orang biasa takut ngomong sebenarnya di hadapan pemimpin, padahal itu adalah pekerjaan mulia. Ini hadir, ini keterangan dari Imam Ali dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 29. Semoga kita bersama-sama meningkatkan diri kita ibadah takwa dan terus istiqomah lurus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan juga tentu dengan iringan yang hak, berpegang dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai pegangan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah khaliqil anam wa hakimil hukam wa ajilin nuri wa dhalal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bi syara'i'il Islam. Allahumma shalli wa sallim ala habibina وشفيعنا وقدوتنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر، واعلموا أن الله أمركم بالأوامر
الأوامر. وقال تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. وارض اللهم عن أصحابي وقرابتي وأزواجي وذريتي أجمعين. آمين 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 يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا إيمانا صادقا وجعلنا بالعافية والسلامة وأقمنا بالتقوى والاستقامة وعنا من موجبات السلامة إنك سميع دعاء. اللهم يسر أمورنا ولا تعسر مقاصدنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير. اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك وطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. اللهم يا فرج الحاجات. اللهم يا من لعبده يغفر ويرحم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا كافي المهمات. اللهم يا رافع الدرجات. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك أننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم